Ini adalah pilihan terapi untuk mengobati penyakit impoten agar memperbaiki fungsi ereksi penis pria kembali normal dan keras. Di video kali ini saya akan membagikan ya, apa saja pilihan terapi yang sudah saya kerjakan sebagai seorang dokter spesialis andrologi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi nanti yang akan saya bagikan di sini merupakan sebuah praktik langsung yang saya kerjakan dan evaluasi secara langsung pada pasien-pasien, bukan sekedar teori saja yang ternyata pengobatannya tidak tersedia di Kalimantan Selatan. Harapannya setelah selesai menyaksikan video ini, kita jadi mengetahui kira-kira apa saja nih pilihan terapi impoten yang sudah tersedia di Kalimantan Selatan, mana terapi yang cocok, dan langkah-langkah apa saja yang harus dipersiapkan. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi saya lulus dokter spesialis andrologi itu tahun 2022. Dari tahun 2022 hingga sekarang, salah satu kasus yang paling sering saya temui hampir setiap harinya itu adalah penyakit disfungsi ereksi alias bahasa awamnya impoten. Disfungsi ereksi ini merupakan sebuah penyakit di mana penisnya ini mengalami kesulitan untuk mencapai kekerasan yang optimal guna berhubungan dengan pasangan. Biasanya pasien-pasien yang datang ke saya itu mayoritas usianya di atas 40 tahun. Semakin usianya tua ditemukan kalau gangguan ereksinya kadang semakin berat. Tetapi jangan salah, beberapa kali ya saya sering juga menemui ada pria-pria yang usia muda ternyata sudah mengidap gangguan fungsi ereksi. Bisa disebabkan karena faktor pikiran, atau mungkin karena adanya pola hidup yang tidak sehat, sehingga mereka mengidap gangguan ereksi bahkan dalam usia yang relatif muda. Ketika ada pasien yang datang untuk berkonsultasi terkait masalah impotennya ini, saya biasanya akan melakukan serangkaian pemeriksaan. Yang pertama itu adalah pemeriksaan wawancara terlebih dahulu. Jadi dari wawancara ini saya bisa menggali ya, bagaimana nih informasi penyakit impoten ini. Kemudian apakah ada faktor-faktor pemberat, permasalahan pikiran, atau hal-hal lain yang mungkin dapat mempengaruhi kualitas ereksinya. Selain wawancara, juga saya biasanya akan melakukan pemeriksaan langsung di daerah buah zakar dan penis untuk mengecek apakah di buah zakar dan penisnya ini ada penyakit yang dapat memperberat fungsi ereksi. Terakhir, juga akan dilakukan ya pemeriksaan laboratorium. Biasanya pemeriksaan laboratorium ini akan dianjurkan pada orang-orang yang dicurigai mengidap kelainan pada fungsi darah atau hormonnya. Dengan mengetahui apakah ada terdapat kelainan, maka ini dapat diberikan pengobatan secara optimal. Tidak jarang ya ketika saya menemukan pasien, ada beberapa pasien yang biasanya akan saya rujuk ke dokter spesialis lain. Biasanya mereka yang saya rujuk ini ternyata memiliki penyakit lain yang baru diketahuinya. Misalnya dia datang dengan kondisi impoten, tetapi setelah saya lakukan pemeriksaan ditemukan kalau ternyata tensinya ini tinggi sekali. Saya cek laboratorium gula, ternyata gulanya tinggi dan dia baru tahu kalau mengidap diabetes. Dengan kondisi seperti ini, tentu memerlukan ya pengobatan terkait penyakit tadi. Makanya pasien tersebut saya rujuk tuh ke dokter yang ahli menanganinya, misalnya dokter penyakit dalam. Tujuannya agar pasien tersebut mendapatkan terapi yang tepat sehingga fungsi ereksinya dapat membaik. Baik, sekarang akan saya bocorkan langsung ya 4 pilihan terapi yang sudah tersedia dan sering saya kerjakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk mengobati penyakit disfungsi ereksi. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, di sini saya minta tolong ya untuk kalian mengklik tombol subscribe di bawah ini. Karena dengan kalian mengklik tombol subscribe, kalian akan mendapatkan informasi ketika saya merilis video baru terkait masalah reproduksi pria. Selain itu, ini juga sangat membantu saya agar bisa lebih semangat dalam membuat konten-konten edukasi ke depannya. Sekarang pilihan terapi pertama untuk penyakit impoten, yaitu adalah konseling. Konseling ini adalah merupakan sebuah terapi tanpa menggunakan obat-obatan, melainkan dengan teknik komunikasi dua arah antara seorang dokter dengan pasien. Jadi biasanya kalau seorang dokter setelah mendapatkan informasi dari seorang pasien, dia bisa menganalisis kira-kira apakah ada kesalahan dalam pola pikir atau mungkin hal-hal yang mengganggu di pikirannya yang kemudian dapat mengganggu fungsi ereksi. Kalau memang ditemukan ada mindset yang keliru atau stres yang terlalu tinggi, maka pemberian konseling ini akan sangat bermanfaat sekali agar dapat memberikan pencerahan pada pasien. Misalnya ya, ada pasien yang ternyata dia itu mengidap impoten karena adanya kesalahan dalam mindsetnya. Dia suatu hari nonton di internet, ditemukan katanya kalau ada yang menyebutkan impoten ini dapat disebabkan karena kebiasaan masturbasi. Akhirnya karena dia percaya, dia mengidap gangguan fungsi ereksi diakibatkan pikirannya yang stres dan cemas. Ketika pasien ini datang ke saya, tentu saya akan menggali terlebih dahulu ya, apakah ada mindset yang keliru. Ditemukan kalau ternyata pada pasien ini dia memiliki pemahaman yang keliru. Disinilah peran
saya sebagai seorang dokter itu adalah memberikan edukasi kepada pasien atau informasi-informasi yang tepat supaya dia bisa memahami dan menjadi percaya diri lagi. Terapi konseling ini sangat cocok diberikan pada orang-orang yang mengidap gangguan ereksi akibat permasalahan pikiran. Jadi kita harus tahu ya, yang namanya fungsi ereksi itu tidak bisa kita kendalikan secara langsung. Dia dikendalikan oleh sistem saraf yang tidak dapat dikontrol. Persarafannya ini baru bisa teraktif dan bekerja dengan optimal dalam kita kondisi yang rileks dan tenang. Ketika stresnya semakin tinggi sekali, maka fungsi ereksi akan terhambat. Makanya ya, pada pemberian konseling ini tujuannya adalah untuk meredakan stres kecemasan pada pasien sehingga dia bisa lebih tenang dan nyaman untuk bisa berhubungan seksual dengan pasangan. Terapi konseling ini juga bermanfaat untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru terhadap hubungan seksual. Misalnya ya, saya pernah ada menangani pasien yang dia itu mengidap impoten karena apa? Minimnya edukasi seksual. Dia tidak memahami bagaimana mendapatkan rangsangan, bagaimana memberikan pada pasangan, atau dia juga mengalami stres yang sangat berat saat berhubungan seksual pertama kali, alhasil menghambat fungsi ereksinya. Dengan memberikan edukasi, maka pasien dapat memahami dan dia mengerti bagaimana sih fungsi ereksi yang tepat. Jadi edukasi seksual ini juga dapat diberikan dengan terapi konseling ini. Biasanya terapi konseling ini dapat diberikan secara sendirian atau mungkin dengan pasangan juga. Ini sangat penting ya. Kadang pasien itu malu untuk berobat. Dia memilih untuk berobat diam-diam tanpa memberitahu pasangan. Padahal idealnya kalau kita ingin berkonsultasi terutama masalah seksual, kita harus membawa pasangan. Tujuannya adalah agar pasangan memahami kira-kira apa sih yang menjadi kendala pada suaminya sehingga mengakibatkan gangguan ereksi. Kadang kalau pasangan kurang memahami kondisi suaminya, dia menjadi curiga atau bahkan malah tidak support dalam pemberian terapi. Makanya sangat penting ya, kalau ingin datang terkait masalah konseling seksual ini, harus datang keduanya. Agar bukan hanya suami, tetapi istri juga mendapatkan pemahaman yang tepat terkait masalah seksual. Cara pemberian konseling ini dapat diberikan secara direct, yaitu dengan komunikasi langsung. Tetapi jangan salah, pada beberapa kasus saya pernah menangani pasien-pasien yang mengidap gangguan impoten dengan pendekatan hipnoterapi. Hipnoterapi ini merupakan sebuah terapi untuk memberikan sugesti ke alam bawah sadar. Jadi saya dulu pernah mengikuti pelatihan terkait hipnoterapi karena saya sadar kalau ternyata masalah seksual ini bisa disebabkan karena adanya trauma di masa lalu. Saya pernah ya menemui ada pasien yang dia itu ketika hendak berhubungan seksual dengan pasangan, bawaannya takut dan minder. Digali-gali lebih lanjut, rupanya dia waktu kecil pernah diejek oleh temannya kalau penisnya itu kecil. Karena dia itu masih kecil, alhasil ungkapan tersebut tersimpan di alam bawah sadarnya. Bahkan setelah dia menikah berpuluh-puluh tahun kemudian. Hal ini kemudian yang perlu diluruskan ya. Tentu selain pemberian konseling secara langsung, saya lakukan juga hipnoterapi. Pemberian hipnoterapi ini diberikan untuk memberikan langsung ya sugesti langsung dan menghapus trauma di masa lalu sehingga dia bisa lebih percaya diri tanpa mengalami trauma yang tersisa di masa lalunya. Terkadang, terapi konseling saja sudah cukup loh pada orang-orang yang mengidap impoten akibat permasalahan pikiran. Jadi tidak semua impoten ya pasti akan mendapatkan pengobatan. Saya beberapa kali ada pasien yang datang karena permasalahan stres di pikiran. Ketika saya diskusi lebih lanjut, saya berikan pemahaman, pasien tersebut paham dan akhirnya dia pulang tanpa membawa obat sama sekali. Karena apa? Dia sudah sangat percaya diri dan mengenali dirinya. Terbukti setelah itu pasien bercerita kalau dia bisa berhubungan seksual dengan baik pada pasangannya setelah mendapatkan pencerahan dengan tepat. Memang terapi konseling ini salah satu kekurangannya adalah cukup memakan waktu. Saya sendiri beberapa kali ya menemui pasien yang mengalami gangguan ereksi akibat permasalahan pikiran. Ketika saya memberikan konseling ini memakan waktu kira-kira 30-60 menit. Karena untuk memberikan pemahaman ini kita tidak bisa terburu-buru. Kalau terburu-buru bukan tidak mungkin informasinya menjadi tidak jelas dan akhirnya pasien kurang paham sehingga tidak terdapat perbaikan saat berhubungan seksual. Jadi sangat penting ya konseling ini diberikan secara tepat dan bahasa yang mudah untuk dipahami dengan pasien. Sekarang kita lanjut ya ke pilihan terapi yang kedua, yaitu adalah pemberian obat-obat minum untuk mengoptimalkan ereksi. Obat ereksi ini merupakan salah satu obat yang mungkin paling sering digunakan. Kalau bahasa awamnya sering disebut dengan istilah obat kuat. Memang istilah obat kuat ini banyak ke arah konotasi negatif ya. Ada yang bilang obat kuat ini berbahaya, nanti bisa menyebabkan penyakit jantung atau bahkan kematian. Pada prinsipnya ini tergantung juga ya bagaimana kita mendapatkan obatnya. Obatnya asli atau tidak, kemudian dosisnya tepat atau tidak, sesuai dengan kondisi tubuh dan sesuai dengan anjuran dokter atau tidak. Yang namanya obat-obatan, kalau dikonsumsi
konsumsi dengan tidak tepat, ini dapat mengakibatkan bahaya di tubuh kita. Semua jenis obat seperti itu. Makanya sangat penting ya, untuk obat-obat ereksi ini, kita harus meminumnya sesuai dengan anjuran dari dokter yang terlatih seperti dokter andrologi. Kita mungkin sudah familiar ya dengan satu merek obat ereksi yang paling terkenal, yaitu adalah Viagra. Jadi Viagra ini sebetulnya adalah merek paten. Isinya adalah sebuah zat kimia yang namanya sildenafil. Obat ereksi ini sudah digunakan sejak lama sekali. Sekarang ini sudah banyak pula ya obat-obat ereksi lain di samping dengan Viagra. Terkait cara kerja dari obat ereksi ini adalah sebagai berikut. Jadi ketika kita meminum obat ereksi, obat tersebut akan memberikan efek relaksasi di daerah otot-otot sekitaran pembuluh darah penis. Karena otot-otot penisnya ini menjadi rileks, alhasil pembuluh darahnya dapat melebar dengan sempurna. Pelebaran pembuluh darah yang diiringi dengan aliran darah yang deras akan mengakibatkan fungsi ereksi yang akan lebih kuat dan kembali normal. Tapi kita harus hati-hati juga ya, karena obat ereksi ini merupakan salah satu obat yang paling banyak dipalsukan. Kita lihat aja deh, di sekeliling jalan banyak orang yang menjual bebas obat-obat ereksi ini. Pertanyaannya adalah, gimana dengan obat-obat tersebut? Apakah aman atau tidak? Jadi kita harus paham dulu ya, kalau yang namanya obat palsu, kita tidak dapat memastikan dosisnya tepat atau tidak, kandungannya sudah aman atau tidak, dan bukan tidak mungkin obatnya tersebut adalah produk-produk black market yang bahkan belum mendapatkan izin sehingga keamanannya perlu dipertanyakan. Begitu pula ya dengan suplemen-suplemen yang mengklaim bisa ereksi, seperti kopi, jamu, atau bahkan permen. Karena produk-produk tersebut itu sebetulnya dicampur dengan bahan obat kimia, dan bahan obat kimianya ini seringkali dengan dosis yang terlalu tinggi. Makanya sangat berbahaya dan saya tidak menganjurkan untuk kita mengkonsumsi suplemen-suplemen ereksi yang dijual bebas. Meskipun mereka mengklaim kalau mereka itu 100% herbal. Ini sudah terjadi berulang kali ya, karena tiap tahun BPOM itu selalu melakukan pengecekan terhadap suplemen ereksi itu. Ditemukan kalau suplemen ereksi ini ternyata mengandung bahan obat kimia seperti sildenafil dan paracetamol. Kenapa dua substansi ini dicampurkan pada produk herbal? Karena kandungan herbal ini tidak mungkin memperbaiki ereksi secara instan. Makanya banyak ya ditemui orang-orang yang kalau konsumsi suplemen ini, mereka itu mengidap efek samping yang cukup berat. Bahkan beberapa kali ada orang-orang yang ditemukan akhirnya meregang nyawa karena mengkonsumsi suplemen-suplemen ini. Jadi sebaiknya kita berhati-hati kalau mengkonsumsi obat ereksi tanpa sesuai anjuran dokter. Baik, kita lanjut ke terapi ketiga untuk pengobatan impoten, yaitu adalah terapi hormon testosteron. Kita harus mengenali ya, di dalam tubuh kita, seorang pria, itu ada salah satu hormon yang berperan penting. Hormon ini merupakan sebuah zat yang beredar di dalam darah, di mana dia memiliki banyak manfaat. Salah satu hormon yang penting pada pria namanya adalah testosteron. Testosteron ini memang fungsinya ada banyak, seperti dia mengatur mood, kepadatan tulang, produksi sel darah merah, fungsi energi agar kita tidak mudah lelah, pemanjangan organ reproduksi seperti penis, produksi sperma, dan fungsi seksual seperti ereksi juga gairah seksual. Masalahnya, hormon testosteron ini dia akan mengalami penurunan sesuai dengan penambahan usia kita. Ketika seorang pria menginjakkan usia 40 tahun ke atas, hormon testosteronnya mulai turun secara perlahan. Hal ini dikarenakan faktor penuaan dari tubuh kita sehingga mengakibatkan hormon testosteronnya rendah. Kondisi ini disebut dengan andropause atau istilah medisnya late onset hypogonadism. Jadi mungkin kita sering mendengar ya istilah menopause, yaitu adalah sebuah kondisi pada wanita di mana hormonnya terjadi penurunan dan wanita tersebut tidak datang bulan lagi. Pada laki-laki ada kondisi yang mirip dengan kondisi itu, namanya adalah andropause tadi. Tapi jangan salah ya, beberapa kali saya nemuin ada pria-pria muda yang usianya 30 tahun, ketika saya cek hormon testosteronnya, ditemukan kalau hormon testosteronnya ini sangat rendah sekali, seperti pria usia 60 tahun. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pada pria-pria yang usia muda tadi, dia memiliki pola hidup yang tidak sehat. Perutnya itu gemuk sekali, kemudian dia suka konsumsi junk food dan stresnya tinggi, kemudian dia juga kurang tidur setiap harinya. Akumulasi dari pola hidup yang tidak sehat tadi mengakibatkan hormon testosteron pada pria yang usianya muda itu sudah terjadi penurunan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana nih cara kita tahu kalau hormon testosteron kita ini rendah atau tidak? Pertama tentu adalah timbulnya gejala. Kalau misalnya ya kita ngerasa ereksi pagi jarang, kemudian kekerasan ereksi penisnya mulai lemas, gairahnya turun, kita mudah capek, ngantuk, mudah marah, dan tidak energik seperti dulu kali, besar kemungkinan ini salah satu tanda kalau kita mengidap hormon testosteron yang rendah. Tetapi gejala saja tidak cukup. Kita perlu memastikan secara pasti dengan pemeriksaan laboratorium, yaitu adalah pemeriksaan
pemeriksaan hormon testosteron. Jadi pemeriksaan hormon testosteron ini bisa dilakukan di Kalimantan Selatan. Jadi memang banyak yang belum tahu ya, karena hormon testosteron ini jarang sekali digaungkan. Bahkan kalau kita memilih paket medical check up, testosteron ini tidak masuk ke dalam paket tersebut. Padahal saya pribadi sangat menganjurkan kalau pria sudah 40 tahun ke atas, mulai ada tanda gejala fungsi hormon testosteron rendah, ia sangat penting untuk screening bagaimana nih nilai hormon testosteron di tubuhnya. Cara pemeriksaan laboratorium hormon testosteron ini dilakukan dengan pengambilan darah di tubuh kita. Darahnya akan diambil kisaran 2-3 ml dengan syaratnya itu adalah pemeriksaan dilakukan di pagi hari antara pukul 8 sampai 10 pagi. Disarankan juga untuk puasa minimal 12 jam. Jadi dari jam 8 malam jangan makan, cukup minum air putih saja. Setelah dilakukan pengambilan darah, barulah ditemukan bagaimana nih nilai hormon testosteron. Kalau memang setelah dilakukan pemeriksaan dan dapat diinterpretasikan oleh dokter andrologi kalau hormonnya ini rendah, barulah pasien tersebut akan mendapatkan terapi penambahan hormon testosteron. Untuk terapi penambahan hormon testosteron ini ada beberapa cara ya. Ada yang dengan gel, jadi diusap di perut, dan ada pula yang diberikan dengan suntikan. Suntikan ini ada yang diberikan dalam 3 minggu sekali, dan ada pula yang diberikan setiap 2,5 bulan sekali. Sesuai dengan kenyamanan pasien, kira-kira dia lebih cocok dengan terapi yang mana. Seorang pasien disarankan mendapatkan terapi hormon testosteron minimal itu adalah 3 bulan. Setelah 3 bulan akan dilakukan monitoring lagi, bagaimana laboratoriumnya, bagaimana keluhannya, sudah membaik atau belum. Dari situ nanti akan didiskusikan terkait masalah hormon ini apakah masih akan dilanjutkan atau terdapat penyesuaian dosis untuk penurunan terapi hormonnya. Sekarang kita ke terapi yang terakhir, nomor 4, yaitu adalah terapi gelombang kejut pada penis. Terapi gelombang kejut ini merupakan salah satu terapi terbaru untuk menangani kasus-kasus impoten pada pria. Jadi sebetulnya terapi gelombang kejut ini sudah lama digunakan ya. Salah satunya digunakan untuk menghancurkan batu saluran kemih. Setelah dilakukan penelitian ditemukan kalau gelombang kejut yang dosis intensitasnya itu lebih rendah dapat digunakan untuk menangani kasus-kasus impoten sehingga fungsi ereksinya lebih keras. Gimana sih cara kerjanya? Jadi gelombang kejut ini ketika kita berikan dengan intensitas yang rendah, dia dapat memperbaiki fungsi pembuluh darah penis. Jadi yang awalnya pembuluh darah penisnya ini terhambat, sudah diberikan obat-obatan tidak terdapat perbaikan yang signifikan, dapat dipertimbangkan pada pasien tersebut menjalani terapi gelombang kejut penis menggunakan sebuah alat yang namanya itu adalah LIESWT atau kepanjangannya Low Intensity Extracorporeal Shockwave Therapy. Jadi di samping saya ini adalah sebuah alat yang namanya adalah LIESWT, Low Intensity Extracorporeal Shockwave Therapy, di mana pada prinsipnya alat ini akan memberikan gelombang kejut pada jaringan organ yang dituju, di mana pada kasus disfungsi ereksi, organ tujuannya adalah pada penis. Pemberian gelombang kejut ini merupakan salah satu pendekatan terapi disfungsi ereksi terbaru yang cukup aman, mudah, dan juga cepat untuk dilakukan. Jadi biasanya salah satu penyebab gangguan ereksi itu dikarenakan ada permasalahan pembuluh darah ya di daerah penis. Misalnya nih pembuluh darah penisnya tersumbat atau dia tidak bisa untuk melebar akibat beberapa penyakit. Contoh penyakitnya yang paling sering ada darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi, yang kemudian akan merusak aliran darah di penis. Karena ada kerusakan aliran darah di penis, penisnya menjadi susah untuk terjadinya ereksi. Karena pembuluh darahnya ini tidak bisa dialiri darah yang banyak dan tidak bisa mengembang untuk membuat proses terjadinya ereksi. Dengan menggunakan terapi alat ini, dia akan membantu supaya pembuluh darah di penisnya dapat terbentuk pembuluh darah yang lebih baik, lebih bagus, juga melancarkan aliran darah. Harapannya, dengan aliran darah yang lebih baik ini, maka fungsi ereksi pria dapat lebih membaik. Pemberian terapi ini sendiri, protokolnya ada beberapa macam ya. Salah satu yang cukup sering digunakan itu adalah sebanyak 2 kali dalam seminggu, sebanyak 6 kali. Jadi biasanya selama 3 minggu berturut-turut, seorang pasien akan mendapatkan terapi ini sebanyak 2 kali dalam seminggu. Pemberian ini dapat dilakukan ulang setelah 1 bulan setelahnya. Jadi total-total maksimal biasanya sih 12 kali dalam kurun waktu tersebut. Sambil dievaluasi kira-kira bagaimana nih perbaikan dari fungsi ereksi penis pria tersebut. Terapi ini cocok diberikan pada kasus-kasus di mana seseorang mengalami gangguan ereksi akibat adanya permasalahan pembuluh darah. Misalnya, disfungsi ereksinya disebabkan karena ada penyakit darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi, juga hal-hal yang mengganggu fungsi pembuluh darah penis. Sekarang saya akan menunjukkan ya gimana sih cara kerjanya menggunakan alat ini di penis. Jadi pada prinsipnya pemberian terapi alat ini adalah dia akan memberikan gelombang kejut pada 5 daerah titik penis. Biasanya daerahnya itu pertama 3 titik di daerah punggung dari penis. Jadi di sini 1 dekat kepala,
2 tengah, 3 di dekat akar. Dan yang keempat, kelima itu ada di samping kanan dan kiri tepi dari penis ya. Nah, biasanya pemberiannya itu akan menggunakan gel dulu. Jadi bagian penis ini pertama akan dilumuri oleh gel. Gitu ya. Nanti ketika sudah dilumuri oleh gel, baik di sebelah atas maupun juga di sebelah samping ini, dia selanjutnya akan diberikan gelombang kejut ya. Jadi alat ini akan ditempelkan pada di daerah penis ini, kemudian akan dimulai pemberian gelombang kejutnya. Nah, pemberian di sini akan terus dipertahankan sampai kira-kira mungkin kisaran 2-4 menitan sesuai dengan dosis yang diperlukan. Kalau satu titik ini udah, pindah lagi ke tengah, nanti kisaran 2-4 menit, pindah lagi ke sini 2-4 menit, lalu samping 2-4 menit, juga samping sini 2-4 menit. Jadi totalnya ya kira-kira dalam satu kali pengerjaan biasanya ya mencapai 15-20 menitan ya, biasanya untuk mencapai ke 5 titik tersebut. Jadi yang sering ditanyakan itu adalah apakah alat ini akan menimbulkan nyeri saat pemberian terapi di penis? Jawabannya mungkin nyeri ada, tetapi minim ya. Karena dia akan memberikan kayak penekanan kayak gitu ya. Jadi ketika ini ditekan, nah lalu diarahkan ke penisnya. Ya rasanya kayak apa ya? Kayak mungkin kita ditekan-tekan seperti ini dalam frekuensi yang cepat ya. Nah untuk nyerinya sendiri tiap orang beda-beda. Mungkin ada juga yang merasakan dia itu nyeri tapi sedikit, tapi ada juga dia nggak merasakan nyeri sama sekali ya. Baik, itu tadi adalah 4 pilihan terapi untuk kasus impoten alias penyakit disfungsi ereksi pada pria. Terapi-terapi tersebut sudah sering sekali saya kerjakan di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, tepatnya di Poli Kesuburan, dan juga di Rumah Sakit Ciputra Mitra Hospital Banjarmasin. Jadi sehari-hari saya biasanya berkonsultasi dengan pasien di rumah sakit tersebut. Terkait kira-kira mana nih terapi yang paling bagus dan cocok untuk diri kita? Jawabannya adalah tergantung kondisi penyakit masing-masing. Sangat penting untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, barulah kita dapat menentukan terapi apa yang cocok. Jadi tidak bisa ya satu terapi untuk semua jenis penyakit. Setiap orang itu unik dan bukan tidak mungkin akar penyebabnya beda-beda. Jadi yang namanya gangguan ereksi itu merupakan sebuah gejala. Pasti ada akar permasalahannya. Saya sebagai seorang dokter andrologi itu adalah fokus menangani akar penyebabnya. Karena kalau saya hanya memperbaiki gejala, maka dalam jangka panjang bukan tidak mungkin akarnya ini akan menimbulkan gangguan yang lebih serius di tubuh. Dengan kita menangani akar penyebab gangguan ereksi, diharapkan fungsi ereksi dapat terjadi perbaikan secara optimal.